Halo kawan zona kita semua, kembali lagi di segmen Zona Kita Bercerita. Pada video kali ini gue akan bahas tentang buku yang sangat menarik, terutama buat teman-teman yang lagi butuh referensi tentang literasi keuangan. Judul bukunya adalah Cash Flow Quadrant yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. BTW kawan zona kita, ada nggak sih yang pernah baca buku ini? Kalau sudah ada yang pernah baca, absen yuk di kolom komen. Kenapa sih buku ini gue rekomendasiin kepada kawan zona kita yang lagi nyari referensi tentang literasi keuangan? Salah satu alasannya adalah setelah gue baca buku ini, gue sadar ada pada posisi mana status gue dalam kuadran cash flow dan bagaimana gue mendapat uang atau penghasilan. Nah, menarik bukan? Jadi, fokus dalam bahasan video kali ini gue akan bahas tentang kuadran cash flow. Dan gue harap hal ini seenggaknya bisa menjadi patokan juga bagi teman-teman dalam menentukan posisi keuangannya seperti apa. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung aja simak video tentang cash flow quadrant. Tentang kuadran cash flow. Jadi apa sih itu kuadran cash flow? Dalam buku ini, Robert Kiyosaki membagi 4 sisi dengan masing-masing sisi diawali huruf E dan S di sebelah kiri, huruf B dan I di sebelah kanan. Huruf-huruf itu memiliki arti atau mewakili sebenarnya ada di posisi mana cash flow keuangan kita saat ini. Karena sejatinya, meski yang namanya uang itu di mana-mana sama saja, namun cara memperolehnya bisa berbeda-beda. Kembali ke simbol huruf pada kuadran tadi. Akan gua bedah satu-satu ya. Kuadran E di sisi kiri. Huruf E pada kuadran sisi kiri berarti employee atau secara umum dalam bahasa Indonesia bisa diartikan karyawan. Menjadi karyawan merupakan salah satu cara agar kita memperoleh penghasilan. Banyak yang mengatakan menjadi karyawan secara ekonomi, seenggaknya kita akan aman. Aman dari ketidakpastian akan penghasilan, aman dari kata tidak punya tunjangan kesehatan, atau aman karena menjelang hari raya kita masih dapat THR dari perusahaan contohnya. Mengapa huruf E ada di sebelah kiri kuadran? Hal ini karena jika dilihat dari cara memperoleh penghasilan, kita sebagai individu dituntut untuk bekerja secara aktif, menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga, bekerja dalam suatu perusahaan, kemudian menerima upah sesuai perjanjian kerja. Pada kuadran E, jika kita tidak bekerja di perusahaan atau menjadi karyawan, maka kita tidak akan memiliki penghasilan. Ya, mungkin jika orang tuamu terus memaksamu untuk jadi PNS, karena hal yang gua sebut aman atau terjamin tadi mungkin jadi salah satu alasannya. Kuadran S di sisi kiri. Huruf S pada kuadran sisi kiri berarti self atau jika diartikan adalah sendiri. Yang dimaksud sendiri di sini bukan berarti jomblo. Maksud sendiri adalah kita memperoleh penghasilan dengan cara menjadi pekerja mandiri. Ya bisa berarti menjadi bos atas diri sendiri. Dalam buku ini dijelaskan, seorang dalam kuadran S tidak suka jika penghasilannya tergantung pada orang lain. Dengan kata lain, jika bekerja keras, mereka berharap dibayar untuk pekerjaan mereka. Orang dalam kuadran S tidak suka jika jumlah uang yang mereka hasilkan ditentukan oleh orang lain atau sekelompok orang yang mungkin tidak bekerja sekeras mereka. Sebaliknya, jika mereka tidak bekerja keras, mereka tidak akan dibayar tinggi. Dalam buku ini, orang yang bekerja sebagai profesional seperti pengacara atau dokter mungkin lebih merujuk ke dokter yang membuka prakteknya sendiri ya, yang dimaksud dalam kuadran S ini. Kuadran B sisi kanan. Huruf B pada kuadran sisi kanan berarti bisnis atau para pemilik bisnis. Berkebalikan dengan orang yang berada pada kuadran S yang tidak suka mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain. Orang pada kuadran B justru memiliki moto,
Mengapa melakukannya sendiri kalau kita bisa mempekerjakan orang lain melakukannya untuk kita? Dan bahkan orang lain bisa melakukannya dengan lebih baik. Seperti umumnya para pemilik bisnis, orang pada kuadran B akan meng-hire orang-orang yang bisa saja lebih terampil, memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk dipekerjakan dalam perusahaannya. Kemudian, orang pada kuadran B membayar para profesional atau pekerja yang mereka hire tadi. Namun, keuntungan yang mereka dapatkan dari bisnisnya jauh lebih banyak daripada gaji para profesional tadi. Kuadran I di sisi kanan. Huruf I pada kuadran sisi kanan melambangkan para orang yang memiliki investasi dalam cash flow-nya. Jika teman-teman kenal nama seperti Warren Buffett, atau jika di Indonesia ada sosok Lo Keng Hong yang dikenal sebagai salah satu investor sukses di dunia saham. Tentu investasi merupakan salah satu jalan untuk menjadikan kita bebas secara finansial. Tetapi dibutuhkan knowledge, waktu, dan dana yang mumpuni untuk melakukannya. Orang-orang dalam kuadran I cenderung memiliki banyak waktu karena, dalam tanda kutip, uanglah yang bekerja keras untuk mereka. Terkait investasi, gua sendiri yang umurnya memasuki awal kepala 3 sudah mulai menyimpan uang dalam bentuk saham, reksadana, dan instrumen investasi lain seperti pendanaan P2P lending. BTW, kawan zona kita sudah ada gak sih yang mulai investasi atau justru belum sama sekali? Oke, kesimpulannya adalah buku Kuadran Cash Flow yang ditulis oleh Robert Kiyosaki membuat kita dan gua secara pribadi memiliki pengetahuan di mana posisi cash flow keuangan kita. Apakah ada pada kuadran E, S, B, atau I? Nah, karena dengan mengetahuinya, gua berharap kawan zona kita dan gua sendiri bisa merencanakan seperti apa posisi keuangan yang akan kita capai dan bagaimana rencana kita untuk mencapainya. Oke, sekian dulu ya cerita dari zona kita kali ini. Jika konten ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.